Perkenalkan, nama saya Putu Reksa Diwirya dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 36. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sejarah musik barat untuk tugas seni budaya. Yang pertama adalah musik zaman Yunani kuno yang dimulai dari tahun 1100 sebelum Masehi. Meskipun dalam sejarah Yunani ditaklukkan oleh Kekaisaran Roma, tetapi kekuatan kebudayaannya masih tetap eksis. Hal ini terbukti dari tetapnya digunakan bahasa Yunani sebagai bahasa pengantar di wilayah Laut Tengah sampai abad kedua. Menurut mitos Yunani kuno, musik dianggap sebagai ciptaan dewa-dewi atau setengah dewa seperti Apollo, Amphion, dan Orpheus. Mereka menganggap bahwa musik memiliki kekuatan ajaib. Oleh karena itu, musik tidak dapat dipisahkan dari upacara-upacara keagamaan. Adapun 9 dewi musik di dalam mitologi Yunani adalah yang pertama yaitu Calliope, yaitu dewi seni sastra syair. Yang kedua adalah Clio, dewi sejarah. Yang ketiga ada Erato, dewi sastra erotis. Yang keempat ada Euterpe, yaitu dewi sastra liris. Yang kelima ada Thalia, dewi ria jenaka. Yang keenam ada Melpomene, dewi drama sedih. Yang ketujuh ada Terpsichore, dewi tari. Yang ke-8 ada Polymnia, dewi seni musik. Dan yang terakhir ada Urania, dewi ilmu bintang. Dalam periode Yunani muncul dua aliran musik, yaitu untuk ibadah yang disebut Dionysius dan musik untuk persembahan dewa Apollo. Musik aliran Dionysian cenderung membangkitkan semangat, sedangkan Apollonian cenderung menimbulkan ketenangan. Dionysian disebut aliran romantik dan Apollonian disebut aliran klasik. Contoh notasi pada zaman Yunani kuno adalah nomor 1 lagu pujian kepada Apollo yang ada di sekitar tahun 150 sebelum Masehi, dan sebuah lagu untuk acara minum yang berada di sekitar tahun 150 sebelum Masehi pula. Yang ketiga adalah 3 lagu dari Mesomede Kerta sekitar abad kedua. Jadi teori musik Yunani kuno dibagi menjadi dua. Yang pertama ada harmonisis, teori musik tertua, yaitu menguraikan tetrachord karya Aristosemus 330 sebelum Masehi disederhanakan oleh Ptolemeus. Yang kedua adalah ethos, teori musik terhadap moral, yaitu karya Plato 427 sampai 347 sebelum Masehi dan Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Yang kedua adalah musik zaman Romawi, yaitu mulai tahun 753 sebelum Masehi. Alat musik yang lahir pada masa Romawi diantaranya beberapa jenis musik tiup dari logam seperti trompet dan horn. Dan yang kedua sejenis hidrolis dengan papan tulis yang memanfaatkan tekanan air sebagai penutupnya. Musik zaman Romawi dipakai dalam teater terbuka untuk mengiringi pertarungan antar gladiator. Yang ketiga adalah musik abad pertengahan, tahun 1500 sampai 1350 SM. Yang ketiga adalah musik abad pertengahan, dari tahun 500 sampai 1350 sebelum Masehi. Musik pada abad ini masih bersifat monofik. Monofik berasal dari bahasa Yunani, monos yang berarti tunggal, dan phonio berarti berbunyi. Jadi monofik berarti jenis musik yang hanya terdiri dari satu suara saja tanpa iringan apapun. Seni musik abad ini didominasi oleh musik gereja yang bersumber dari seni musik Yahudi, yaitu Madah. Pada masa ini, teori musik juga berkembang. Guido Crearezzo dari Italia pada tahun 1050 menciptakan metode menghafal nada. Ia memberi nama nada-nada yang sekarang dikenal dengan solmisasi. Pada abad ini, mulai dibedakan antara birama dan irama. Birama yaitu sistem tekanan yang tetap, sedangkan irama sistem gerak melodis yang penuh kehidupan. Jenis dan bentuk lagu pada abad pertengahan antara lain yang pertama irtani, yaitu lagu cerita kepahlawanan dalam ayat-ayat panjang. Yang kedua ada sekuensi. Yang ketiga ada kanzon, yaitu himne tipe AB, ABCD. Yang terakhir ada rondo.
nyanyian berbait dengan refren. Yang keempat adalah musik zaman Renaissance, tahun 1350 sampai 1600. Zaman ini merupakan masa peralihan dari abad pertengahan ke abad modern di Eropa yang ditandai dengan perhatian kembali kepada karya seni klasik, berkembangnya seni baru dan tumbuhnya ilmu pengetahuan modern. Beberapa peristiwa bersejarah antara lain yaitu pertama, penemuan percetakan sekitar tahun 1450 oleh Johann Gutenberg. Yang kedua adalah runtuhnya kota Konstantinopel atau Bizantium karena serangan Turki Utsmani pada tahun 1453. Dan yang ketiga adalah reformasi Protestan. Dua faktor penting dalam perkembangan ini adalah percetakan musik polifonik yang mulai pada tahun 1501 dan dukungan bangsawan yang berpendidikan dan membutuhkan hiburan kelas tinggi. Bentuk musik sakral pada masa ini adalah misa dan motet. Pada zaman ini mulai dikenal teknik komposisi SATB yang menjadi patokan paduan suara hingga kini. Perkembangan musik pada masa ini adalah perkembangan musik instrumental baik solo maupun ensemble. Yang kelima adalah musik zaman barok tahun 1600 sampai 1750. Kata barok diambil dari bahasa Prancis yang artinya mutiara. Pada masa ini mulai diperkenalkan sistem tangga nada minor dan mayor. Komposis besar pada zaman ini adalah Johann Sebastian Bach 1685-1750 dan George Friedrich Handel 1685-1759. Yang keenam adalah zaman musik klasik tahun 1750 sampai 1800. Menurut Frederick Bloom 1958, musik klasik adalah karya musik klasik yang sempat mengintikan daya ekspresi dan bentuk bersejarah sedemikian rupa hingga tercipta suatu ekspresi yang meyakinkan dan dapat bertahan terus. Zaman ini ditandai dengan kembalinya gaya seni yang memperhatikan kaidah-kaidah formal. Yang ketujuh adalah musik zaman romantik tahun 1800 sampai 1890. Pada zaman ini karya seni musik dianggap lebih mengikuti gerak hati penciptanya. Oleh karena itu, musik pada zaman ini begitu bebas dan tak terbatas. Fase-fase romantik antara lainnya adalah pertama romantik awal tahun 1800 sampai 1830. Diwarnai dengan usaha manusia melarikan diri ke dunia irasional. Yang kedua, romantik tinggi yaitu 1830 sampai 1850. Gaya romantik berkembang ke seluruh Eropa. Dan yang ketiga, romantik akhir yaitu 1850 sampai 1890. Muncul generasi baru seperti C. Frank, Bruckner, dan lain-lain. Ciri khas dari musik zaman romantik antara lain satu, segi bentuk, mempertahankan bentuk musik klasik tetapi dengan perluasan dan penambahan. Yang kedua, segi harmoni, penambahan nada-nada kromatis. Yang ketiga, dari segi ritmik musik klasik dikembangkan. Yang keempat, segi warna suara, instrumen yang menghasilkan suara alamiah seperti flute, klarinet, dan trombon. Yang ke-8, musik zaman peralihan 1890 hingga awal abad 20. Sepeninggal Wagner, musik zaman romantik berakhir. Setelah itu, musik memiliki ciri yang lebih tegas, warna nasionalnya, karena pada saat itu muncul kesadaran nasionalisme. Dan yang terakhir adalah musik zaman modern dari tahun 1900 sampai sekarang. Seiring dengan munculnya kesadaran kebangsaan dan pembebasan diri dari belenggu kolonialisme di abad ke-20, seni musik juga mengalami revolusi bentuk dan gaya. Ciri penting dari gerakan musik modern adalah sikap emansipatif. Maka mulailah gejala munculnya aliran musik impresionistis, ekspresionisme, dan eksperimental. Gaya ini berarti tidak teratur. Ciri lain dari musik zaman modern adalah industrialisasi dalam segala bidang. Sekian penjelasan mengenai sejarah musik barat dari saya. Terima kasih sudah menonton.